kebetulan yang di Kelenteng. Yang kemarin itu pas ke Satpam Pak Mitro itu ada Bung Suwano sama Bung Suwanto. Nah kebetulan sekarang dijodohkan ketemu sama Bung Suwanto. Iya, monggo. Ini bagaimana menurut Anda tentang agama? Ya, agama di dalam keagamaan kami Konghucu ya, itu adalah satu tuntunan bagi seseorang untuk hidup di jalan suci yang kami namakan Tao, di mana hidup di jalan suci itu adalah sesuai dengan firman Tuhan yang merupakan watak sejati kami. Nah, saya balik ya, ayatnya demikian. Firman Tuhan itu adalah watak sejati nurani kita. Hidup selaras dengan watak sejati kita, nurani kita yang titipan Tuhan tadi. Tolong tidak Yesus, tapi saya agak melanjutkan Anda supaya lebih ngeh gitu ya, nur ilahi, cahaya Tuhan yang ada, ilahiyah yang ada di dalam diri manusia. Titipannya Tuhan ini, firman Tuhan ini, yaitu watak sejati. Hidup selaras dengan watak sejati, itu namanya menempuh jalan suci. Bimbingan untuk menempuh jalan suci, itulah yang dinamakan agama. Titik di dalam kami. Bagaimana proses hidup manusia itu untuk memperoleh ketenangan jiwa, ketenangan hidup atau keberhasilan dalam menjalankan hidupnya harus menurutkan agama. Seberapa pentingkah posisi agama dalam kehidupan manusia? Di dalam hal ini, karena kita untuk menapak ataupun menjalankan kehidupan kita tetap di dalam jalan suci ini, yang merupakan adalah tuntunan ataupun satu jalan untuk sesuai dengan watak sejati kita yang merupakan firman Tuhan. Dengan firman tentu sekali. Keagamaan ini perlu, tapi tidak diartikan hanya agama Konghucu dong. Karena kami tadi sudah menyebutkan bimbingan untuk menempuh jalan suci itulah agama, apapun agamanya pasti sama. Itu dalam iman kami. Sehingga kami memang agak terkesan lebih inklusif, tidak agama Konghucu aja yang menuntun umatnya untuk menempuh jalan suci yang sesuai. Enggak, semua orang Anda punya watak sejati Anda pasti punya perasaan tidak tega. Itu adalah benih dari watak sejati kita, namanya cinta kasih, humanisme. Nah, tahu benar tahu salah itu, tahu akan kebenaran itu yang kedua. Tahu totok kromo sama saya rotok bunduk-bunduk. Itulah kita tidak sekedar jas hello Tuhan, tidak mungkin, tapi ada tata cara. Ini yang kesusilaan dan lain sebagainya, ada 4 itu ya. Baik. Sekarang ini kan lagi maraknya fenomena 4 pluralis. Pluralis itu yang mana ada banyak orang itu yang banyak, sebagian kalangan ada yang mengartikannya itu berbeda-beda. Ada yang A, ada yang B seperti itu. Nah, ya. Kalau menurut Anda bagaimana? Jadi plural itu kenyataan. Jadi plural itu, jadi kita itu tidak hanya terdiri dari satu suku, ada satu agama, ataupun kita itu hanya satu kelompok, ataupun sekedar hanya di Indonesia aja gitu ya. Nah, tidak demikian halnya. Maka pemaknaan dari kebinekaan atau keberagaman ini yang memang cipta Tuhan itu tidak, kan Tuhan itu punya kuasa tuh, ciptakan aja satu aja yang nuruti saya. Kenapa tidak demikian? Karena Tuhan itu menciptakan di dalam iman kami, menciptakan segala sesuatu itu menjadi indah jika yang diciptakan ini dapat menikmati, merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan. Plural itu tidak ada masalah bagi kami. Memang kenyataan kita plural, kita majemuk, kita bineka. Nah, begitu. Anton daripada plural sendiri itu kan adalah singular. Singular, ya betul. Plural itu kan ini ya Pak, jadi banyak melalui jalan banyak, tetapi dalam satu tujuan. Artinya kan kalau saya sendiri dulu ketika masih di
semua tujuannya sama tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau menurut Anda sendiri bagaimana? Apakah Anda setuju? Bagaimana dengan pluralisme yang ada di Indonesia? Apakah sudah berjalan? Begini, kalau dalam paham saya yang berimankan Konghucu, di mana kami itu dituntunkan dalam ayat yang tadi saya ungkapkan yang 3 itu aja, ayat 3 kalimat tadi itu, bahwa setiap orang itu mempunyai satu yang sama, yaitu di dalam nuraninya. Baik dia terdidik, baik dia itu hidup dilahirkan dimanapun, pasti ada itu. Itu benih-benih itu. Nah, kita tinggal bisa nggak kita menyelaraskan kehidupan kita dengan itu. Titik. Jadi mengenai sudahkah plural itu ada atau pluralis? Ya saya agak isme ini biasanya satu aliran ya, plural gitu aja ya, pluralis gitu ya. Nanti isme ada konotasi debat kusir lagi. Kan begitu. Nah ini oke. Di dalam plural ini saya kira kalau yang dinamakan sama, toh tujuannya sama. Bukan tujuannya yang sama. Kita diciptakan itu sebetulnya nurani kita itu sama. Itu dalam paham kami. Ya entah yang beragama lain mungkin seperti Anda Muslim kan, pasti sama. Anda dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Saya juga begitu, fitri fitrah kan gitu ya. Nah sama. Ada yang mengatakan lain. Monggo. Tetapi ya itu juga ada nurani kan. Nurani itu pasti sama. Orang tolo itu semua orang punya. Bener salah pasti punya ya. Ingin menghargai orang supaya diri sendiri tanda petik ya, supayanya tadi dihargai juga. Punya kebijaksanaan. Ini yang perlu kedewasaan seseorang untuk mencapai satu kedewasaan. Bukan karena rambut saya dan gigi saya sudah tanggal terus saya bijaksana, terkesan ya, tercitrakan. Tapi kenyataannya itulah ya. Jadi dari paham kami yang agama Konghucu ini tidak ada masalah di dalam hal ya itu satu kenyataan atau kenyataan yang ada yang harus kita katakan bukan nikmati, nikmati itu aktif ya, tetapi itu yang harus kita jalani di dalam kehidupan ini. Bagaimana kalau di dalam bahasa kami le itu waile itu bahagia di dalam Tuhan. Bahagia di dalam Tuhan apa? Memaknai firman-Nya. Ya sudah. Gitu. Jadi jangan dipaksakan bahwa plural itu memang kenyataannya demikian, bukan didefinisikan. Nanti kalau didefinisikan melenceng. Karena definisi itu tempo terbatasan dari kita. Tidak dirosok. Nah, jadi pluralis kalau menurut Bapak sendiri lebih kepada bagaimana toleransi interaksi antar sesama manusia. Salah satunya demikian. Karena di dalam agama Konghucu ada tuntunan lagi, cisowui useiren. Apa yang diri sendiri tidak hendak terjadi, jangan dilakukan kepada orang lain. Tidak senang dicubit, jangan cubit orang. Terkesan negatif, terkesan aktif dan pasif, terkesan pasif. Tapi yang pasif inilah yang apa yang saya rasakan senang, saya berikan pada Anda. Maaf, bukan ini menyepelekan atau apa. Saya senangnya merokok, Anda tidak merokok, saya paksa Anda merokok. Ini kegemaran saya. Belum lagi yang lain. Saya jalannya babi, tak paksa makan babi, geger gizi, kan ini ya. Nah, tapi kalau yang saya nggak seneng rokokan, saya nggak suka rokok, saya juga tidak memaksa Anda untuk rokokan ataupun menyalahkan Anda rokokan, tidak ada masalah. Karena ini pasti apa yang diri sendiri saya tidak senang dicubit, ya sudahlah, ya sudah. Anda pun kalau dicubit senang nggak ya udah. Jadi kalau yang pasif ini lebih pas. Kalau yang aktif ada yang golden rule-nya. Apa yang kamu rasakan lebih baik berikan pada orang lain. Ada persoalan. Jadi tadi Pak Desa sempat menggunakan itu toleransi. Toleransi dari Sunan Kalijogo. Iya. Mungkin ada kaitannya juga dengan ajaran
bukan ajaran kita, memang kita di timur itu demikian. Di timur itu begitu. Sebagaimana saya baca sedikit ya, tapi saya belum baca tamat ya. Imam Ghazali. Satu pelukis yang didatangkan, ini ada cerita di situ, dari Romawi, bawa cat gambar yang wah, kertas putih di satu dinding putih dicat, wah digambar bagus. Yang dari kelompok Tionghoa yang berfilsafat ini timur ini apa yang terjadi? Digosok tembok itu biar mengkilat. Yang melihat api ya. Tidak perlu membentuk satu itu tembok itu tidak perlu dipola demikian rupa ya. Yang mempolakan sehingga mempengaruhi orang lain, tapi enggak, digosok putih aja kamu bisa melihat diri. Itu Imam Ghazali. Oh, jadi filosofisnya di situ. Kebersihan hati gitu ya. Betul. Semakin Iya. bilang kotorannya Semakin kita bisa melihat segala itu lebih indah. Terutama indah wae dhewe lho ya kok ompong ya. Lah, kan indah ompong ini kan Anda belum bukunya saya sudah. Contohnya mensyukuri dan lain sebagainya itu ya salah satu. Nah, yang saya mau tekankan mengenai apa tadi yang Anda katakan filosofis timur, yaitu tidak ada menang dan kalah. Juga tidak ada, saya istilahkan tidak ada win-win solution. Kan biasanya orang kan gitu, kalau lagi debat win-win solution, podo menangi. Enggak.